Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk mengikuti live Instagram pada hari ini. Sebelum kita mulai, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Windy. Aku adalah Talent Acquisition dan Employer Branding di Top Career. So, hari ini aku akan menjadi MC pada event Broccoli Volume 3 edisi Housekeeping, ngobrol karir hospitality, bukan sekedar nyapu dan ngepel. Oke, kemarin-kemarin kan kita sudah banyak banget bahas-bahas mengenai cooking, culinary, dan volume ketiga ini kita akan membahas soal housekeeping. Jadi teman-teman yang mau berkarir di housekeeping, di hospitality ataupun di kapal pesiar, kalian harus banget dengerin live Instagram pada hari ini, karena aku akan mengundang expert-expert yang tentunya sangat bagus sekali di housekeeping, dan kita akan mengundang dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Pak Agung. Beliau merupakan senior laundry manager di Carnival Cruise Line, dan yang kedua adalah Pak Nyoman Bagiarta. Beliau sudah berkarir lebih dari 20 tahun di dunia housekeeping. So, teman-teman semuanya yang mau bertanya nantinya kalian boleh banget taruh di kolom chat ya. Kita nanti akan diskusi bareng-bareng. So, without any further ado, so welcome. Aku akan invite Pak Nyoman Bagiarta dan juga Pak Agung untuk bergabung di live session pada hari ini. Oke. Soal housekeeping. Oke. Oke, halo. Selamat Selamat malam, Pak Agung. Suara terdengar saya terdengar jelas, Mbak Pak Agung? Windy. Suara saya juga Ah, terdengar juga, Pak baik. Terima Agung. Thank you, Pak kasih. Agung, sudah join. Sambil menunggu nih, Pak, kita mau invite Pak Nyoman Bagiarta dahulu nih, Pak. Sebentar Baik. ya. Oke, oke, Pak Nyoman sudah join nih. Halo, Halo, selamat malam. malam, Pak Iya, Nyoman. Suara saya terdengar, bisa. Pak? Selamat malam Pak Oke, Nyoman. oke, siap. Apa kabar nih Baik, Pak Nyoman Bapak. Bagiarta dan Pak Agung? Kabarnya? Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Oke, syukurlah. Oke, langsung kita mulai saja, Pak Agung dan juga Pak Nyoman. Mungkin supaya teman-teman bisa lebih dekat nih dengan Pak Nyoman dan juga Pak Agung. Tadi kan saya baru ngejelasin secara briefnya aja. Supaya lebih dekat, nanti boleh banget dari Pak Nyoman dulu. Silakan untuk memperkenalkan diri, bagaimana sih Bapak memulai karir di housekeeping ini sampai saat ini. Boleh dijelaskan dulu Pak Nyoman Oke, Bagiarta, silakan. wah langsung nih ya, langsung tembakin. Rame Dia banget nih Pak, wow. Oke, silakan Pak Nyoman. Wow, oke. Mungkin sepertinya Pak Nyoman ada Ya, kendala sinyal nih. Mungkin dari Pak Agung terlebih baik. dahulu nih Pak. Silakan Terima memperkenalkan kasih diri Pak Agung. Mbak Windy. Oke, halo semuanya. Ya, nama saya Agung. Saya saat ini sebagai Senior Laundry Manager untuk Carnival Cruise Line. Saya memulai karir saya di 2010 sebagai laundry attendant, di mana itu adalah entry level dari laundry, dan ya, setelah beberapa kali melewati kontrak, akhirnya saya mencapai di posisi senior laundry manager, di mana tugas saya atau job desk saya itu untuk memastikan seluruh laundry di Carnival, which is kita sekarang punya 25 kapal, keseluruhannya bekerja sesuai dengan SOP, aturan dari perusahaan. Kita juga ada dari UHPH, kita harus punya mengikuti standar mereka, dan regulasi-regulasi lainnya yang diberikan oleh port. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya memulai dari 2010 dari bawah hingga akhirnya sekarang saya di posisi ini. Oh, oke. Wow, baik. Terima kasih banyak Pak Agung atas Baik, pengenalannya. Wah, sepertinya ini Pak Nyoman masih ada kendala kayaknya, sinyal nih, kayaknya. Pak. Mungkin kita langsung lanjut mengenai apa
pekerjaan apa sih yang dilakukan oleh laundry attendant gitu ya Pak. Mungkin biar teman-teman dapat perspektif nih Pak, supaya mereka ada persiapan di Carnival Cruise Line itu pekerjaannya apakah sama dengan di Indonesia atau Oke, bagaimana nih Pak? jadi Silakan. sebenarnya hampir sama laundry di kapal dengan di darat, ya. Tugas kita, utama kita memberikan pelayanan berupa hasil dari barang seperti linen, towel, ya, untuk apa namanya juga napkins untuk dining room dan sebagainya. Kita memberikan hasil yang terbaik dengan memastikan setiap hasil cucian itu bersih yang pertama, tidak ada stain, ya kan, dan fresh. Itu yang utama. Dan juga kita tetap menjaga kebersihan, hygiene dari area laundry itu sendiri, ya kan, supaya ibaratnya tidak ada contamination antara barang yang bersih dengan barang yang kotor. Jadi kita memastikan semuanya hygiene dan kebersihan itu nomor satu. Begitu. Oke. Oke, jadi di dunia housekeeping itu kebersihan itu Iya, nomor satu ya betul. Pak ya. Betul. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, kita langsung aja nih karena kebetulan juga Pak Bagi sudah terkonek dengan kita. Mungkin Pak Bagi bisa langsung memperkenalkan diri Pak Bagi. Oke, halo Pak Bagi, apakah masih tersambung Pak? Oke. Sepertinya Pak Bagi masih ada kendala karena kemarin saya diskusi beliau ini bekerjanya saat ini sudah di Papua nih Pak Oh, Agung. Jadi baik, sepertinya baik, ada baik. kendala sinyal. Benar-benar. Mungkin Iya, seperti seperti itu. itu. Iya, Iya, nggak apa-apa. betul. Oke. Oke, kalau misalkan laundry attendant gitu Pak, itu tuh ada karir pathnya sendiri nggak sih Pak kalau Oh, di Carnival ada. Cruise Line? Jadi, kalau dulu, ya, laundry attendant itu mereka hanya sampai ibaratnya satu step aja, seperti asisten laundry manager dan laundry manager. Akan tetapi, setelah saya bergabung di posisi ini, laundry attendant juga mempunyai karir sebagai linen valet. Atau kalau di rumah namanya linen runner, yang deliver linen ke tiap-tiap section atau ke tiap-tiap room seperti itu. Jadi karir pathnya sudah pasti ada di laundry sendiri untuk Carnival. Oke. Oke, baik. Iya, Halo Pak tersambung kayak Bagi, sudah ini, tersambung Pak Pak? Agung, salam kenal, Mbak. Ini Sinyalnya sepertinya jelek nggak nih Pak ngerti ya. ini keluar Tadi sudah masuk. saya kembalikan ternyata Salam berubah dari jelek. Papua ini. Oke, oke, Iya, iya. oke, baik Pak Bagi. Apa? Oke, Pak Bagi, teman-teman di sini juga masih ada yang belum Iya, iya. berkenalan lebih dekat nih dengan Pak Bagi. Mungkin dari Pak Bagi boleh nih Oke, memperkenalkan diri, bagaimana Pak Bagi berkarir oke. sampai saat ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Waduh, rame nih, udah banyak ke housekeeper pada ngumpul. Ya, kebetulan ya perkenalkan saya Nyoman Bagiarte, tapi lebih banyak orang mengenalnya Bagi ya, Nyoman Bagi gitu. Terus saya sebenarnya dulu sebelum di housekeeping saya backgroundnya orang F&B, cuman karena pingin cepat naik karir, ngomongin mengenai karir, kayaknya housekeeping akan lebih cepat gitu menurut saya waktu itu. Jadi akhirnya saya mengawali, sebenarnya housekeeping saya mengawali dapat beasiswa ke India. Jadi saya ikut, jadi saya Wow. adalah karyawannya Oberoi, jadi dapat beasiswa untuk sekolah housekeeping. Jadi housekeeping manajemen. Nah, balik dari sana, udah itu dapat pelatihan-pelatihan, jadi romboy dan lainnya. Jadi akhirnya sampai di posisi housekeeping eksekutif lah. Jadi mengawali dari housekeeping eksekutif, terus baru karir path mulai di dunia housekeeping bintang 5 di Oberoi Bali, di Oberoi Lombok juga sempat. Habis itu singkat cerita di housekeeping akhirnya dapat job menarik yaitu tantangan baru itu di Archipelago.
Jadi saya growing di Archipelago tahun 2013 kalau nggak salah 13 sampai 2007 4 tahunan di sana. Itu jadi corporate executive housekeeper. Jadi saya apa namanya corporate executive housekeeper awalnya pegang cuma 24 kamar 24 hotel jadi 60. Jadi bagian saya waktu itu pegang Cilacap sampai Irian Jaya. Jadi opening team, jadi banyak banget teman-teman apa namanya ketemu setiap daerah gitu ya, jadi anak-anak housekeeping dan lainnya. Nah akhirnya dasarnya keliling-keliling, jadi untuk mempermudah dapat teman-teman untuk berkarir gitu, jadi sambung lidah untuk bagi-bagi rezeki gitu. Jadi saya buka housekeeper community jadinya. Jadi dua skipper community itu 2017-18 kalau nggak salah ya. Udah 6 tahun sih. Februari ini bakalan 6 tahun. Jadi awalnya dari itu, jadi ngumpulin Wow. teman-teman untuk belajar housekeeping gitu. Jadi akhirnya kalau saya sendiri tetap berkarir di hotel, pegang hotel. Akhirnya saya udah selesai dipegang apa namanya di corporate executive housekeeper. Saya dapat tantangan baru hotel manager dan pada akhirnya pindah-pindah-pindah corona. Akhirnya sekarang mendarat di Papua Barat Daya sih di Sorong. Jadi kalau mau ke Raja Empat, nah mendarat di sini itu saya pegang hotel bintang 4, 188 kamar sama ballroom yang isinya 5.000 pax. Jadi gedung yang paling besar lah di kota ini gitu. Jadi GM sih sekarang. Tapi tetap walaupun GM tapi kerjanya ya karena kita pegang aset ya tadi Pak Agung bilang wah hygiene sanitasi ini lah mau kapanpun mau posisi apapun itu basicnya orang hotel ya kita mau di laundry mau di housekeeping mau dimanapun mau jadi GM tetap aja dasarnya ya itu kebersihan dan tadi Benar, jaga aset orang benar. gitu ya itu sih perkenalan sedikit tentang saya Wah. gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Bagi atas perkenalan. Wah, teman-teman semuanya ini dua orang expert sudah berkumpul di sini. Kalau teman-teman mau nanya lebih detail, boleh banget. Kita Ya, sangat terbuka ya Pak ya untuk diskusi pada hari ini ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan coba membahas mengenai yang entry levelnya dulu nih Pak, sampai Bapak menjadi posisi-posisi yang tinggi di suatu departemen. Nah, saya mau tahu nih Pak, kalau di housekeeping sendiri, sebenarnya kalau di entry level tuh pekerjaannya ngapain aja sih, dan tanggung jawab mereka tuh apa? Kemudian yang kedua, apakah memang housekeeping di Indonesia ataupun juga di Carnival Cruise Line, adakah kayak pembagian-pembagian antara housekeeping misal yang ada di public area atau mungkin ada yang di dalam kamar? Nah, mungkin boleh dijelaskan oke. nih dari Pak Bagi. Menarik. Ini tadi perannya bikin saya harus review diri saya dulu. Oke. Ya, kalau kita bicara mengenai housekeeping ya, housekeeping itu tanggung jawabnya yang jelas seperti mungkin title-nya bukan nyapu sama nyuci aja kerjaannya. Housekeeping itu pertama kita mengenal housekeeping departemen itu memegang dari pintu gerbangnya hotel sampai dengan ujungnya hotel. Mau tingkat tinggi atau mau dia melebar hotel itu resort kayak building gitu tuh itu tanggung jawabnya housekeeping. Jadi kebersihan, maintenance semua itu adalah tanggung jawabnya orang housekeeping. Nah, kalau kita dari entry level sebenarnya kalau housekeeping itu tanggung jawabnya kita beberapa section. Kalau di hotel sendiri itu ada beberapa section. Yang pertama tentunya laundry kita ada juga laundry ya. Terus yang kedua yaitu PA, public area. Jadi kayak lobby, parkir area, terus restoran, semua itu public area person yang attendant yang bersihkan. Nah, yang ketiga yaitu apa namanya? Room tentunya. Jadi terus ada juga yang jadi sectionnya di gardener, ada sectionnya di pool gitu ya. Jadi sectionnya banyak bagian yang harus dijalanin. Nah, untuk entry level biasanya tergantung kitanya nih. Banyak yang apa? Saya pilih ke PA atau public area atau ke laundry atau ke
room. Nah, kembali sebenarnya kalau waktu saya sarankan sih, waktu dulu saya berpikir gini, kalau kita tergantung kita gininya, passion kita. Kan kita kerja untuk senang-senang ya. Kalau kadang-kadang kita senangnya wah, saya di PA dulu nih mau nyari. Jadi setiap bagian di housekeeping itu kita harus punya skill sama memang menyukai tempat itu. Karena kalau enggak itu bosan banget loh gitu. Tapi kalau bilang bosan juga, tapi kalau kita sudah senang itu akan menarik. Contohnya nih kayak di room. Banyak orang nggak mau pindah dari jadi room boy dulu ya jadi room boy habis itu karena senang gitu ya. Jadi ketemu tamunya, coba membersihkan, kasih surprise ke tamu gitu tuh. Mulai tantangannya yaitu 18-20 kamar sekarang dikerjakan dalam 8 jam, gimana ngatur strategi. Jadi banyak yang memang harus dilakukan dalam waktu karena di housekeeping itu semua dihitung dengan waktu. Kayak Pak Agung mungkin di laundry dia dari jam sekian harus beres nih. Sama kayak kita di hotel itu time manajemennya kayak harus pinter gitu. Nggak bisa dibilang, wah kamu bersihin aja sampai selesai sampai sore, capek gitu. Nggak. Tapi karena kayak bersihin kamar gitu tuh kayak umpamanya kita bicara mengenai bintang 4 ada yang cuma 30 menit bersihkan, ada yang harusnya 25 menit bersihkan. Jadi semua pekerjaan di housekeeping sebagai entry level harus paham bahwa semua pekerjaan di housekeeping itu intinya yaitu ada waktunya. Eh, Pak, gimana nih caranya ngitung waktunya kok bisa di gini ya? Ah, itu udah dipelajari sama apa namanya? Sama senior-senior kan, makanya ada SOP gitu, ada standard operation procedure biasanya yang harus dibaca sebelum kita menjadi romboy contohnya kayak gitu. Itu sih sekilas tentang gini ya, entry level gitu. Oke, Mhm. wow, menarik sekali ya. Teman-teman akan dapat insight banyak nih dari Pak Bagi mengenai housekeeping entry level. Oke, tadi kan Ya, ya. ngomongin soal yang di hotel ya Pak Bagi ya. Aku akan coba tadi kalau misalkan di kapal pesiar ya Pak Agung, secara keseluruhan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Bagi, apakah ada similarity Pak dengan hotel di Indonesia dengan di kapal pesiar Pak Iya, Agung? jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman ya ada kesamaan untuk di kapal pesiar, tapi contoh kita untuk laundry department ya ketika ketika ada kru atau calon kandidat yang bergabung menjadi laundry attendant, dia akan mulai masuk ke sana nanti untuk itu entry levelnya. Nanti kalau memang dia tertarik untuk ke selanjutnya, yaitu seperti saya bilang linen valet atau linen runner, mereka juga bisa apply untuk manajemen, langsung ke asisten laundry manager, and then nextnya ke laundry manager. Tapi untuk housekeeping, yang setahu saya, ya, saya juga sering, karena kalau di kapal itu laundry mungkin sama di mana-mana ya, itu sub departemennya dari housekeeping, Mhm. ya kan? Jadi tetap laundry manager itu di kapal dia akan report directnya ke housekeeping manager. Nah, untuk di housekeeping sendiri entry levelnya itu ada housekeeping attendant. Housekeeping attendant ini nanti setelah dia join ke kapal, mereka akan di-assign sama supervisor mereka. Jadi ada yang ke public area, ada yang crew area, ada juga open deck. Open deck itu Mhm. ibaratnya tempat untuk rekreasinya para tamu-tamu, ya kan. Jadi mereka tidak mulai seperti jabatan pertama public attendant, bukan. Mereka jabatan pertama entry levelnya adalah housekeeping attendant. Nah, nanti setelah itu kalau mereka tertarik untuk masuk ke room divisi, ya kita langsung ke room divisi karena tidak perlu lagi yang divisi lainnya, langsung ke room divisi, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada asisten stateroom attendant, yang setelah itu ada stateroom attendant gitu. Jadi kalau mereka tertarik, biasanya mereka akan bilang ke manajer mungkin ada kesempatan untuk standby dulu untuk bagian dari training mereka sebelum mereka
uh, next ke level yang selanjutnya. Seperti itu sih. Jadi hampir sama sebenarnya. Cuman kalau di kapal mungkin divisinya cuma dua, ya, yang satu untuk uh, room divisi, yang satu untuk keseluruhan. Jadi ada public area, crew area, sama open deck attendant. Tapi which is mereka ini untuk yang public area ini apa ya? Posisinya cuma satu, housekeeping attendant. Oh iya, mereka juga ada aquatic attendant. Itu baru kurang lebih sekitar 7 tahun lalu kalau saya nggak salah ya, 7 tahun lalu ini ada mereka posisi baru yaitu aquatic attendant. Itu juga mereka bisa dari housekeeping attendant. Kalau mereka tertarik untuk menjadi aquatic attendant, mereka bisa meng-apply juga. Cuman trainingnya akan beda. Dia seperti lifeguard sih, tapi di bawah housekeeping. Dan di housekeeping juga ada VSP attendant, vessel sanitation program attendant. Itu juga di bawahnya housekeeping. Seperti itu. Jadi cabangnya banyak dia Mbak ya, dari housekeeping attendant. Kalau dia mau ke room bisa, kalau dia mau ke vessel sanitation bisa, atau dia mau ke aquatic bisa. Nanti dari sana baru mereka akan level naik lagi, ada kayak public health officer, mereka bisa jadi seperti itu, atau mereka bisa jadi assistant housekeeping manager, dan aquatic attendant leader, seperti itu. Di kapal seperti itu. Mungkin hampir sama sih dengan Pak Baki. Ya? Oke, wow. Bedanya adalah ada di air satu di land base, yang Kayaknya satu di base gitu ya begitu, Pak ya. juga. Karena memang basicnya sih ya kita yang saya baca dulu pada saat ownernya pertama dari Carnival Cruise Line, Mr. Ted, mereka itu juga kan ambil implementasinya juga dari hotel di darat sih seperti itu. Cuma disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan itu. Oke, nice insight ya untuk teman-teman yang mau bekerja di Carnival Cruise Line nih. Ada beberapa posisi yang kira-kira nanti kalian lebih cocoknya di mana. Kalau misalkan sesuai, bisa ada langsung report ke supervisor gitu ya Pak ya. Nanti supervisor yang akan menentukan betul. Pak. Itu juga melalui beberapa training. Jadi bukan kan kita tidak berdasarkan subjektif atau personnya, tapi memang performan dari anaknya. Mereka harus mengikuti beberapa training, mereka harus berapa kali melakukan di posisi itu. Jadi tidak langsung ibaratnya oke, kamu mau promosi karena kamu ya seperti itulah, kamu dekat dengan saya, kamu bisa saya promosikan. Tidak. Kita ada SOP-nya untuk promosi. Oke, nice insight. Thank you. Tapi so bisa kok. Pak Agung. Oke, siap. Yang penting anak-anak juga belajar ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Bagi dan juga Pak Agung, saya mau nanya nih, kalau misalkan di housekeeping itu sebenarnya ada nggak sih kayak tantangan-tantangan yang cukup tricky nih supaya teman-teman nih bisa belajar, supaya bisa menanggapi masalah-masalah yang ada di housekeeping ataupun juga di laundry, supaya teman-teman dapat insight nih. Dari Pak Bagi dulu, boleh? Silakan Pak. Kalau di housekeeping sebenarnya gini, semua biasanya orang buka hotel atau pekerjaan di housekeeping itu sudah ada manualnya. Tinggal teman-teman sebagai entry level, setiap masuk ke departemen atau di housekeeping itu harus rajin baca-baca dulu. Nah, yang menjadi tantangan yaitu setiap hotel atau kita kerja sebagai romboy itu sebenarnya kayak barang-barang apa saja yang ada di hotel tersebut. Contohnya seperti di hotel, city hotel gitu tuh, peralatan apa yang ada. Kayak umpamanya apakah hotel itu pakai karpet. Jadi teman-teman sebagai romboy harus belajar. Jadi karpet itu seperti apa sih cara membersihkannya? Jadi apakah alat-alatnya seperti apa? Kapan harus dibersihkan? Jadi sebagai housekeeper atau romboy itu tuh kalau kita menjalani untuk membersihkan itu tentunya pertama itu harus paham dulu apa yang kita mau bersihkan.
Karena kadang-kadang karena banyak di luar sana kita bertemu dengan chemical atau obat-obatan yang harus gini. Karena sebelum kita lari ke obat-obatan, tantangan di housekeeping itu, pertama kita paham dulu mengenai produk atau tempat kita bekerja. Kayak kalau kita tadi saya contohkan tentang kamar, itu teman-teman harus paham itu mengenai kamarnya dengan apakah dia pakai lantai kayu. Nah, bagaimana membersihkan lantai kayu itu? Jadi terus mopnya harus seperti apa? Apakah harus basah atau pakai air hangat atau itu harus paham dulu. Jadi basic-basic yang itu yang menjadi tantangan. Karena kadang-kadang nggak bisa kita sapu bersih. Oh, dulu saya pengalamannya di tempat ini pakai ini. Belum tentu. Jadi tempat lain bisa digunakan. Jadi kadang-kadang orang salah persepsi bahwa oh pengalaman saya di sini pakai ini. Jadi belum tentu dengan bisa dipakai di tempat lain. Harus dipelajari. Kayak yang umpamanya saya dapat kerja di satu kamar itu dengan karpet, pasti oh maintainnya kita harus vakum nih, daily vacuuming atau setiap 3 bulan harus shampooing umpamanya gitu. Terus oh ini tantangannya yaitu kayak contohnya kamarnya tamunya kadang-kadang apa namanya menginap, dia kamarnya tidak boleh merokok, tapi tamunya merokok di kamar itu. Jadi baunya kemana-mana itu. Nah, tantangannya gimana itu bersihkan? Kan kayak gitu. Jadi ada solusinya, ada alatnya, ada step by step untuk menangani masalah itu. Jadi intinya kalau di housekeeping sendiri harus rajin belajar karena nggak bisa kita dibilang saya sendiri sampai sekarang itu makanya tetap berkomunitas gitu tuh karena terus belajar karena semua berkembang ya. Jadi dari segi engineering, dari segi perkembangan zaman, dari segi laundry pun pasti begitu. Karena mesin-mesin berubah gitu. Sama kalau di housekeeping alat-alat yang berubah biasanya. Jadi teknologi berubah gitu. Jadi harus apa namanya? eh, inovatif lah gitu. Kalau jadi romboy gitu, harus tetap apalagi hal yang penting ini banyak yang bertanya hal yang paling penting yaitu strategi bagaimana jadi romboy untuk dapat tipping nih. Jadi harus bisa towel art. Itu kan tantangannya ya. Kadang-kadang kan nggak bisa kita. Nah, yang paling tidak mengenakan di housekeeping itu yaitu kayak bekerja seperti hantu. Ini sama kayak laundry dia. Bekerja seperti hantu. Artinya maksudnya kita dibilang hantu gitu, maksudnya gini. Kalau ada tamu di kamar, kita nggak boleh bersihkan kamar. Nah, Kayak kalau jelangkung ya Kak ya. ya, jadi kalau tamunya tidak ada, baru kita boleh bersihkan kamarnya. Nah, tapi kita berharap itu kita dapat rezeki ya. Jadi strateginya ya itu kita harus kreatif. Bagaimana ya satu ya tentunya kalau bednya kenceng kinclong terus bersih terus tahu habit tamu yang menginap apalagi di kapal pesiar ya itu kan mungkin 1 minggu 2 minggu 3 minggu di kamar yang sama membikin dia balik dari restoran bikin wow gitu tuh itu harus kreatif sama di darat juga begitu. Jadi kita teman-teman kalau di darat mungkin banyak bahan-bahan yang bisa dipakai ya bunga ini bunga itu yang dipakai sama teman-teman untuk dekorasi kamarnya, buah-buahan dipakai. Kalau di kapal siar banyak kan teman-teman pakai towel art yang seni, kacamatanya tamu atau buat kupu-kupu, banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi menarik jadinya pekerjaan di housekeeping itu kalau kita nikmatin gitu banyak hal yang bisa dikerjakan untuk eh, nggak perlu minder gitu kalau kalau kita kerja di di housekeeping gitu. Nah, oke. Oke, thank you Pak Bagi. Oke, kalau dari Pak Agung sendiri nih Pak, kan tadi sebenarnya dari Pak Bagi kan sudah ada insight kapal pesiar secara ya secara Betul. general lah ya Pak ya. Nah, kalau dari sepengalaman Pak Agung nih, kalau misalkan di kapal pesiar sendiri, tantangannya apakah memang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Bagi nih, Pak Agung? Terus juga kalau misalkan di laundry, karena tadi ada beberapa yang nanya juga nih Pak, tantangan di laundry itu seperti apa sih? Ini boleh disampaikan ya Pak ya pengalaman Jadi Bapak nih Pak.
selama di Sebenarnya kapal pesiar? secara kalau di kapal sama di darat yang Pak Bagi jelaskan hampir sama secara keseluruhan, secara general. Cuman tantangan unik kita itu adalah cuaca. Wow, Itu oke, menarik nih. yang tidak bisa kita Iya, hindarkan, ya benar-benar. kan? Cuaca itu bisa Setuju. mengakibatkan jadwalnya berubah, yang contoh seumpama kapalnya harus ngedok, docking jam 8 pagi, mundur jadi jam 12 siang, itu berakibat menjadi sebuah tantangan, terutama untuk departemen housekeeping dan laundry. Karena apa? Um, Hmm. Kalau karena kita gini, kita bilangnya kalau di rumah kan bilangnya check out, kita bilangnya embarkation, ya, embarkation Hmm. sama debarkation. Jadi jarak antara embarkation dan debarkation itu kita cuma punya waktu singkat, ya kan? Tamu harus check out semua dan dalam berapa jam mereka harus check in kembali. Jadi itu tantangan unik sih, tapi dengan sistem yang sudah dipunya oleh Carnival atau oleh kapal, ya kan, yang sudah disetup juga oleh dari manajemen. Kita juga bekerja sama, saya ingat dengan salah satu third party dari Boston University untuk menghitung waktu kapan yang diperlukan dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa dilalui dan semua biasanya diselesaikan secara on time. Jadi tantangan yang paling unik di kapal adalah cuaca. Yang kedua, yang pertama itu cuaca, sorry. Yang kedua itu adalah chemical, ya kan? Karena di kapal itu kita harus memastikan apa yang jatuh, apa yang kita buang ke drain itu tidak berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi laut, ya kan? Makanya Hmm. dari korporasi, dari perusahaan memastikan bahwa semua chemical yang digunakan harus approve. Jadi contoh nih, saya punya di rumah merek A yang benar-benar bagus, tapi belum tentu saya bisa pakai di kapal. Karena apa? Kalau sampai saya menggunakannya di kapal, mungkin itu akan berpengaruh ke environment, ya kan, ke apa, biota laut yang ada di laut, ya kan, dan itu company bisa kena denda hampir jutaan US dollar itu, dan ada masa, iya, Wow, kapalnya. perusahaannya Wow, perusahaannya oke, kena oke. denda, kapalnya juga akan ibaratnya bahasanya kena jangkar, nggak boleh berlayar, ya kan. Hmm. Makanya chemical itu kita sangat strict dengan chemical, tidak boleh ada mix chemical, tidak ada boleh chemical yang tidak approved. Itu yang kedua tantangan unik. Yang ketiga adalah time, Hmm. seperti dikatakan Pak Baki, cuman yaitu untuk proses check out, ya kan, kita ada ribuan orang, ya kan, ribuan kamar yang harus diselesaikan dalam beberapa jam. Tapi dengan bantuan dari manajemen, dengan bantuan dari perusahaan sendiri yang mempunyai SOP yang sudah teruji, saya juga termasuk salah satu orang yang bikin SOP untuk laundry. Jadi saya harus menguji dulu. Jadi saya tidak Hmm. bisa sembarangan ngeluarin SOP tanpa pernah saya tes. Karena apa? Uh, saya harus berpikir untuk 25 kapal, bukan hanya untuk satu kapal. Jadi SOP itu harus bisa berjalan untuk ke 25 kapal. Dan kadang SOP saya digunakan oleh anak corporate lain, seperti dari Hall, dari Princess, untuk laundry-nya. Karena memang terbukti Wah. di Carnival, itu kita bisa memanage waktu secara efektif dan efisien, terutama untuk laundry. Seperti itu. Itu sih tantangan Hmm. uniknya, ada 3, itu aja. Hmm. Tantangannya ada 3 itu aja ya Pak ya. Tapi Sementara, ngejalaninnya enak atau gimana tuh Pak? sementara itu aja. Enjoy nggak tuh Pak? Sementara itu aja. Oke, jadi teman-teman gambarannya tantangan-tantangan housekeeping, laundry pasti tentu ada ya. Jadi benar-benar bukan cuma sekedar nyapu, sekedar ngepel, sekedar bebersih ya Pak ya.
tentunya ada Betul. skill-skill yang perlu diasah untuk ada di posisi housekeeping dan juga laundry. Nah, tapi mengenai stereotip-stereotip yang seperti itu gimana nih Pak cara nanggepinnya supaya teman-teman nih ya bisa bisa berkarir di housekeeping tanpa memandang stereotip buruknya dari orang lain nih Pak. Oke. Kalau misalnya dari Pak Bagi gimana nih Pak? Sebenarnya kalau kita sudah bekerja di housekeeping, jadi udah sudah menentukan pilihan gitu, kerja di bagian housekeeping gitu tuh di berkarir itu bisa banyak hal bisa dikerjakan. Maksudnya dalam arti di karir di housekeeping itu sangat menjanjikan kalau kita menikmati pekerjaan dan lainnya ya. Jadi banyak pekerjaannya housekeeping itu oh, banyak ya. Maksudnya kita harus pahami bahwa eh, ilmu yang kita dapat itu kalau kita terus ingin berkembang ya di dunia housekeeping itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Tentunya bisa juga kayak tadi kita berbicara mengenai apa namanya chemical contohnya. Jadi ilmu-ilmu chemical gitu tuh banyak hal yang bisa kita pelajari juga gitu. Jadi pikiran untuk apa namanya bahwa di housekeeping itu mandek nanti ke depannya atau cuman kerjanya untuk nyapu saja gitu tuh itu bakalan hilang tersendiri kalau kita fokus di mendalami di housekeeping. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari sih Pak gitu. Hmm. Oke, any thought dari Pak Agung Pak mengenai stereotip Ah, tersebut Pak? ya, intinya gini, kalau saya selalu dalam setiap kali visit saya ke tiap kapal, saya selalu bilang sama teman-teman laundry attendant, terutama laundry team, saya bilang, kalian jangan pernah berkecil hati atau bilang, saya cuma laundry attendant, Pak, saya cuma kerja di laundry. Ibaratnya seperti itu. Karena posisi laundry kalau di kapal itu di bawah ya, di 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 lantai yang bawah, jadi bukan di atas gitu loh. Jadi saya bilang sama mereka, karena apa? Kalian harus pride, kalian harus proud, ya kan? Saya bilang dengan posisi kalian karena kalian adalah salah satu departemen yang mempunyai andil besar untuk kapal pesiar ini bisa jalan. Pertama apa? Kalian memprovide untuk room, ya kan, linen yang bersih, towel yang bersih. Kalian juga menghandle atau memprovide tamu-tamu kita dengan mereka kirim baju kotor, mereka nggak perlu mikir liburan ini nyuci baju gimana. Kalian yang bikin semuanya jadi fresh, jadi bersih lagi. Jadi kalian adalah salah satu departemen yang mempunyai andil besar. Tanpa kalian, ya kan, tanpa kalian kapal ini mungkin tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa sailing. Saya bilang seperti itu. Dan itu benar terjadi di salah satu kejadian, ya kan, mesinnya tiba-tiba rusak, out of service. Ya kan, semua kebingungan akibatnya apa? Kapal terlambat, tidak bisa jalan, ya kan? Kita karena tidak bisa provide untuk room, untuk dining room, kita nggak bisa provide. Jadi kapal diem. Dan itu efeknya sangat besar buat perusahaan. Makanya, jadi kita itu bukan cuma nyuci, bukan cuma bersih-bersih, tapi kita juga salah satu bagian penting. Ya, housekeeping laundry itu bagian penting dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah komunitas gitu loh. Jadi ya itulah yang harus kita terus berikan ibaratnya beri kepada anak-anak teman-teman kita, ya kan. You don't be ashamed, jangan be ashamed to be a housekeeper or a laundry, because sebenarnya kalian tuh harus proud. Tanpa kalian, ya kan, dunia hospitality itu akan pincang. Bener nggak Pak Bagi? Betul, Tanpa betul. kita. Malahan satu hal lagi saya lupa tadi sampaikan bahwa gini, hotel tanpa room atau housekeeping gitu kredikan itu tidak bisa disebut hotel. Tanpa Iya. restoran itu Jadi bisa disebut hotel. Maksudnya itu penting banget di housekeeping itu. iya, Kalau nggak ready, nggak semua nggak bersih gitu tuh, betul. kita hotel itu udah nggak running. Sama kayak tadi kapalnya nggak jalan gitu. Ya seperti itulah kira-kira ya Ya, Mbak Windy ya. betul, betul, betul.
Oke, oke. Ya, baik. Berarti teman-teman nih semuanya yang mau berkarir di housekeeping maupun di laundry, jangan sampai nih Hmm. berkecil hati Iya, ya, Pak ya, karena dua posisi ini sangat amat memiliki peranan yang sangat penting untuk hospitality maupun juga kapal pesiar ya, Pak ya. betul, betul, betul. Jangan berkecil Oke, hati, ya kan? iya. Walaupun jauh dari rumah, tetap semangat. Iya. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya nih yang tadi udah mulai dengerin dari awal sampai pertengahan ini yang mau berkarir di kapal pesiar, itu boleh banget teman-teman semuanya karena Top Karir ini adalah official partner hiring Carnival Oke. Cruise Line nih Pak Bagi dan Pak Agung. Jadi kita di Indonesia hadir untuk membantu teman-teman yang mau berkarir ini tanpa adanya agency fee gitu ya. Jadi kita secara sistematis teman-teman bisa langsung aja kirim CV-nya ke humancapital@topcareer.com ataupun ke website kita karena ada beberapa macam posisi juga di sana yang terbuka. Jadi teman-teman bisa langsung apply dan segala macam rekrutmen proses nanti akan langsung diproses dengan Carnival. So kita Top Career ini transparansi. Jadi untuk teman-teman yang mau berkarir di Carnival, di kapal pesiar itu langsung aja daftar di Top Career ya teman-teman ya. Oke, Pak Bagi dan juga Pak Agung nih Pak. Uh, Tadi dari housekeeping maupun juga laundry, tadi kan udah Hmm. ngomongin soal tantangannya. Nah sebenarnya di housekeeping dan laundry ini juga punya peranan penting nggak sih Pak untuk memiliki skill komunikasi? Karena yang saya tahu, kalau misalkan saya datang ke hotel gitu ya, saya akan bertemunya dengan biasanya sama housekeepingnya nih kalau misalkan saya mau komplain. Dan sebagai housekeeping ataupun juga laundry, bagaimana sih cara mengatasi tamu yang komplain dan apakah orang-orang entry level ini memiliki decision untuk menyelesaikan masalahnya dulu atau langsung direct dulu ke atasannya gitu supaya secara masalah ini lebih lebih cepat clear atau bagaimana nih Pak? Mungkin dari Pak Oke. Bagi boleh silakan Pak. Menghandling kalau posisi kita sebagai romboy, sebenarnya antisipasi any komplain itu dari romboy sebenarnya. Jadi artinya yang kita bicara mengenai room atau kamar gitu ya. Pertama yaitu kita hindari dulu lah. Jadi sebagai romboy itu harus tahu pasti mengenai standar kamar dulu. Nah, umpamanya contohnya itu ya standar kamar gitu, kita harus paham semua tata letak, apa yang harus disediakan di setiap kamar gitu. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, jika terjadi komplain, itu seorang romboy itu sebenarnya tahap pertama untuk menghadapi. Sebenarnya bisa berkomunikasi langsung dengan tamu atau karena kita tidak bisa memuaskan atau ekspektasi setiap tamu yang datang ke hotel itu berbeda-beda. Dia menganggap bahwa saya sudah bayar, saya harus dapat pelayanan yang baik. Itu kan mindset tamu ya. Jadi kita pertama kedua yaitu seorang rombo itu harus tahu standar pertama standarnya, yang kedua dia harus bisa menyampaikan atau melayani tamu. Contohnya seperti tamu itu minta ternyata punya kebiasaan seperti dia senang minum air mineral. Dalam arti dia biasanya 2 botol standarnya itu dikasih 4 botol gitu. Jadi lebih ke antisipasi atas permintaan-permintaan tamu. Nah, tentunya kalau di housekeeping itu atau di hotel biasanya kita bertahap ya, tahapan-tahapannya. Komplain yang tidak bisa di-handle atau ditangani oleh seorang roomboy tentu harus dilaporkan ke supervisor ke level. Jadi supervisornya yang menangani tergantung komplainnya seperti apa gitu. Apakah itu masalah pelayanan atau keterlambatan pelayanan atau kerusakan itu kembali harus dipilah. Kalau mengenai kerusakan seperti AC atau TV itu seorang romboy akan
bisa langsung menanganinya karena bisa menghubungi sepertinya hotel-hotel sudah punya sistem ya kayak sekarang lebih gampang WA group jadi Romboy pegang WA group mereka akan post infokan ke grup kayak gitu penanganan komplitnya jadi nah setelah seumpamanya tidak terhandle dengan baik umpamanya tamunya masih komplain mereka akan bertahap ke supervisor level supervisor biasanya kalau di hotel itu akan mendatangi tamunya Bapak, kami minta maaf bahwa apa namanya kamarnya tadi AC-nya sudah diperbaiki atau courtesy ke tamu. Nah, berikutnya kalau masih atau sangat apa namanya permasalahan kayak tadi itu masih membuat tidak nyaman tamunya, manajer levelnya yang bakalan menangani. Dengan apa biasanya kita kasih ucapan apa namanya permohonan maaf dengan kirim biasanya ada yang ngirim buah atau yang dengan kartu atau mendatangi langsung ketemu tamunya. Jadi ada effort dari untuk handling komplain seperti itu kalau di housekeeping. Mm-mm. Oke. Wah, saya dari tadi dengerin menarik banget ya, ternyata dunia housekeeping benar-benar. Nggak sekedar nyapu sama nyuci ya. Iya, benar. Karena melayani orang-orang yang Tidak berbeda. nyapu Setiap numpuk hari lantai, orangnya tapi berbeda. dapat insight Jadi baru. Betul. harus pintar gitu ya. Maksudnya udah harus kayak kita kadang-kadang istri saya bilang kamu pintar banget melayani tamu-tamu banyak hal. Tapi di rumah kamu udah pernah. Jadi jadi kadang-kadang Waduh, ya urusan internal benar. dibawa ke Jadi sini nih, Pak. dapat komplain juga di rumah kok udah pernah ini pintar gitu. Eh, saya nggak bisa komen soal itu Pak ya. Agung dapat komplain dari kita nggak, Pak? Karena sama Pak, masalahnya Iya, seninya di sana. Enggak. Bedanya kalau Pak Agung kan 6 bulan baru pulang lagi iya, ke Indo ya, Pak ya. Jadi saya nggak dapat bisa komplainan ya, Pak. 8 sampai 9 betul. Duh, Pulang baru Betul, dapat betul. komplainan ya, Pak, setelah 9 Iya, bulan. itu. Oke, oke kalau dari experience Pak Agung nih kalau di kapal pesiar sendiri gimana sih Pak? Seberapa penting Oh, komunikasinya Pak? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Pak sangat Gagi? penting sekali di kapal karena untuk dari laundry saja kita bicara ya. Dari laundry kita ada external guest dan internal guest. Jangan lupa. External guest itu tamu-tamu yang bayar. Internal itu adalah kru, itu juga guest untuk kita. Kita juga harus bisa karena dan juga kru di Carnival sendiri itu hampir lebih dari kalau tidak salah kemarin 90 nationality. Ya kan? Bayangkan 90 nationality yang punya background negara yang berbeda, karakter yang berbeda, ya kan? Kalau kita tidak punya komunikasi yang baik kepada kru sendiri, untuk krunya sendiri, mungkin akan sering terjadi gap, terjadi ya salah paham dan lain sebagainya. Jadi menurut saya uh, komunikasi itu benar-benar harus harus yang skill yang dimiliki oleh orang yang ingin bekerja di kapal. Yang seperti saya bilang dari awal bahwa walaupun kita di back office jangan lupa kita juga punya guest yaitu kru, ya kan mereka juga ada linen yang harus dicuci, towel yang harus dicuci, kita juga provide deterjen buat mereka, kita juga handling uniformnya mereka. Jadi kalau kita tidak punya skill komunikasi yang bagus, mungkin apa ya, yaitu gap akan, perselisihan akan sering terjadi di kapal karena kesalahpahaman. Dan untuk housekeeping, ya dari segi housekeeping yang saya lihat di kapal, ya kan, karena mereka sekarang termasuk front, ya kan, bukan back office lagi, mereka frontliner, karena mereka yang pertama, ya kan, makanya company itu sangat sangat care atau sangat memperhatikan tentang dari housekeeping, terutama room divisi. Karena apa? Dari mereka ibaratnya gini, pagi-pagi bangun tidur, yang ditemukan oleh yang mereka ketemukan dulu oleh tamu adalah housekeepingnya dulu, iya kan? Ya kan? Dari housekeeping kalau mereka tahu caranya, mereka paham greeting, dan di Carnival punya sistem kita harus ingat nama tamunya, walaupun kita cuman
ketemu 1 minggu dalam 2 hari, tapi teman-teman stateroom attendant di kapal, mereka tahu caranya. Saya juga tanya, kok kamu bisa hafal 70 orang? Saya bilang dalam 2 hari. There is secret, sir. Oke, 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 Wow. oke. Saya tipikal orang yang lupa, nggak bisa dong yang jadi housekeeping di karnival. Itu tapi ternyata setelah saya pelajari, setelah saya observe, memang ada triknya, ya kan? Mereka Oke. dan ada kita namanya 2 minute training. Jadi untuk menghafal nama orang dalam 2 hari, ya kan? Itu dan dia seminggu kan beda-beda itu ya Mbak Windy ya. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, beda-beda tamu. Mereka harus hafal 70 nama. Bayangkan, saya juga pertama putar otak gimana. Ternyata ada triknya dari mereka. Ada yang bilang, it's okay sir. Yang dari negara kayak Filipina mereka bilang, you just remember the last name. Ya kan kayak gitu aja, ya kan. Ada yang dari Thailand bilang, maybe yes, kita harus ketemu sama tamunya dulu nih, karena kayak introduction, jadi kenalan. Tapi tetap skill daya ingat itu dibutuhkan untuk mengingat 70 tamu dalam tiap minggu, ya kan? Dan itu dalam 6-7 bulan loh. Saya nggak bilang dalam sebulan, itu 6-7 bulan tiap minggu mereka berubah dan mereka hafal. Makanya kalau survei, kebanyakan guest di Carnival mereka surprise. My steward, dibilang my room attendant really ingat nama saya loh. Padahal kita baru ketemu 2 hari. Itu juga termasuk salah satu skill komunikasi yang penting. Ya, seperti itu. Dan setelah itu kan tamu juga bilang kalau ada masalah pasti ke housekeeping dulu. Hey, saya punya masalah. Kadang mereka punya masalah di restoran, mereka ngomongnya ke housekeeper. Ya kan? Jadi kita itu sebagai housekeeping itu sebagai kadang frontliner. Karena apa? Baru bangun tidur ketemu housekeeping. Sebelum tidur ketemu kadang-kadang ya housekeepingnya juga, ya kan? Gitu loh. Jadi di kartu nama, di cabin, kita bilang di cabin, di room itu adanya kartu namanya stateroom-nya. Jadi kalau ada masalah, stateroom-nya juga harus tahu tentang jam berapa sih restoran buka, jam berapa kita bisa booking di stick house, contoh seperti itu. Jam berapa nih kapalnya akan docking, jam berapa kapalnya akan start sailing. Jadi skill itu yang memang harus kita punya nanti untuk adik-adik semuanya yang mau join ke Carnival. Oke. Jadi secara skill nggak cuma bebersih balik lagi ya Pak ya, tapi komunikasi, daya ingat, terus juga gimana komunikasi dengan para tamu, gimana cara handle sebuah problem dan saya sebagainya. Betul. Responsibilities ya. Wow, menarik sekali. Oke, jadi teman-teman persiapannya nggak cuma gimana caranya lolos interview gitu ya Pak ya, tapi skillnya harus diasah ya Pak ya untuk jadi housekeeping yang baik ya Pak ya. Anyway, Pak Agung dan juga Pak Bagi, kalau ngelihat pekerja-pekerja di Indonesia yang ada di Departemen Housekeeping atau juga laundry, kira-kira sebenarnya teman-teman di Indonesia ini apakah sudah mumpuni belum sih Pak supaya berkarir di internasional gitu? Nah, mungkin ada saran-saran nih untuk teman-teman gimana caranya nih supaya bisa compete dengan di kapal pesiar gitu ya, ketemu dengan banyak orang dan bisa bersaing lah dengan internasional era ini. Mungkin dari Pak Bagi dulu silakan Pak. Kalau saya kira di Indonesia sekarang sudah luar biasa ya, karena saya udah belajar dari housekeeper komunitas saya sendiri. Jadi saya membernya itu banyak teman-teman yang punya seperti Pak Agung 7, 8, 10 tahun sudah di kapal pesiar yang ada di komunitas kami. Jadi saya rasa teman-teman banyak banget yang sudah bersaing di luar sana, baik jadi housekeeping manager di darat atau di luar daerah, maksudnya di internasional ya, kayak di Vietnam, Thailand, banyak hotel-hotel Indonesia juga buka brand ya. Kayak saya kalau nggak salah Archipelago atau Aston gitu juga punya di luar sana juga ya. Jadi Marriott Group gitu, grup-grup besar juga banyak yang
ngambil tenaga kerja dari orang Indonesia. Jadi kalau bicara mengenai housekeeper atau roomboy di Indonesia itu sudah jalurnya sudah banyak yang punya skill yang sama gini kok, kompetensi. Sekarang kan pemerintah juga sudah banyak banget mengadakan tes kompetensi setiap apa namanya level ya, baik dari entry level, terus supervisor level, manager level. Jadi mereka sudah dites, diberikan SOP yang luar biasa gitu. Jadi untuk bertarung di dunia internasional is easy gitu, sudah berjalan. Contohnya saya sendiri ya, dalam arti kami saya dengan pengalaman di luar sana memang ya kita bersaing juga dengan orang-orang luar ya yang mencoba untuk jadi housekeeper di Indonesia gitu ya. Jadi eh, intinya gini, teman-teman housekeeper gitu tuh harus gini dulu, pede dulu lah. Maksudnya harus lebih banyak belajar, jangan menutup diri gitu ya. Jadi kayak tadi komunikasi bahasa itu penting banget. Kadang-kadang kita tersendak, kita punya skill yang banyak tapi bahasa jadi masalah gitu tuh. Jangan itu jadikan problem, harus ditangani. Jadi mulai jangan pernah, aduh saya di housekeeping back office saja, nggak apa-apa gitu tuh. Itu yang bikin kita mandek. Justru kita lawan itu, walaupun kalau bahasa tangan, bahasa ini skill kita itu luar biasa loh, disiplinan, kejujur. Karena di housekeeping itu gini, orang tanpa disadari pada saat saya sering banyak interview teman-teman housekeeper gitu tuh, jadi teman-teman romboy. Yang penting sepertinya di Indonesia itu orang memilih tenaga kerja dari Indonesia itu karena jujur, jujur dan Betul. disiplin. Itu saja sebenarnya. Kalau yang lainnya, kalau levelnya dalam arti 1 sampai 10 gitu tuh rata-rata dapat 7, skornya 8 gitu tuh. Yang penting itu jujur sama disiplinnya 10 gitu. Jadi itu yang bikin menang orang Indonesia sebenarnya. Jadi yakinlah teman-teman housekeeper atau romboy di Indonesia mau berkarir di kapal pesiar, bertarung gitu, nggak bisa bulan ini, bulan depan ulang lagi, karena kalian sudah punya modal gitu. Kita itu kalau bahasanya dulu saya waktu zaman-zaman gini ya, di India atau di luar sana kita bertarung untuk jabatan dan lainnya, itu kita belajar Pancasila, attitude gitu, kejujuran gitu udah dimodalin sama negara. Jadi kita sudah punya basic gitu tuh udah luar biasa gitu tuh. Punya level, tinggal kita pada saat interview komunikasi itu lagi, terus sama skill-skillnya di yang mau dituju, level yang mau dituju. Kalau umpamanya jadi romboy harus jangan nanggung, jangan pernah nanggung gitu. Jadi kalau memang masih terasa, kan orang Indonesia suka malu-malu ya gitu, maksud bukan malu-maluin, malu gitu, padahal aduh saya Malu. nggak bisa, aduh saya padahal bisa. Itu lupakan. Zaman sekarang orang milenial apa Gen Z gitu tuh udah nggak bisa kita ngomong begitu. Kita sekarang itu, oh iya bisa, saya bisa, walaupun nanti next setelah interview atau setelah Anda menuduh itu belajar lagi, nggak apa-apa. Yang penting terobos dulu. Itu yang sering terlalu sopan Indonesia itu. Jadi, oh kamu Iya. saking jujurnya tadi, jujurnya itu maksudnya tolong pakai. Gitu. Jadi kalau mau interview atau apa-apa, kamu bisa ini, bisa. At least kamu jawab 2, 3 hal gitu tuh. Ya kan Pak? Jadi kalau kamu Betul. bisa nggak ini? Bisa. Karena saya pengalaman dengan interview dengan teman-teman luar itu, mereka tidak terlalu ya, memang bahasa mereka karena lebih duluan mungkin belajarnya. Kita bahasanya bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau mengenai ilmu pengetahuannya tidak terlalu gini. Justru kita yang luar biasa pelajaran yang didapat. Sekarang gampang banget, dari komunitas kita belajar, dari seperti online kita belajar. Sekarang banyak Instagram yang edukasi. Itu sebenarnya gimana nyamannya kita.
di TikTok pun kita banyak gitu pelajaran-pelajaran. Saya di komunitas di Housekeeper Community kita sering sharing-sharing hal-hal seperti itu gitu. Itu sih yang saya tapi Wow. tetap semangat lah gitu. Kita sudah punya modal dua itu, disiplin sama jujur. Orang Indonesia mah habis semua jabatan harusnya orang Indonesia bisa ambil gitu. Saya dulu skipper community itu saya buat itu untuk gini. Dulu di Bali. Dulu saya jujur ya Pak Ago, di Bali itu saya gergetan teman-teman di Bali kok banyak sih bahasanya kan gitu. Eh, di Bali kok banyak orang luar yang datang ya jadi eksekutif skipper ya. Kenapa nggak orang Bali ya? Gitu. Dulunya begitu mikirnya. Ternyata banyak di jadi setiap daerah punya gitu. Waduh, ini ternyata banyak juga ya. Ternyata banyak banget housekeeper muda yang punya bakat luar biasa, punya ilmu yang luar biasa, yang bisa berkarir lebih apa namanya, lebih gemilang lah gitu. Nah sekarang saya sering informasikan, makanya seneng banget waktu dihubungi Top Karir Global bicara mengenai kapal pesiar gitu tuh, karena kita punya grup WA untuk Romboy. Nah, di sini itu teman-teman Romboy kita kadang kita push untuk berangkat cepat berangkat ke kapal pesiar karena mumpung masih muda, mumpung masih tidak ada tanggungan, mumpung masih karena di sana mental dan lainnya berbeda, jujur. Saya kagum sama teman-teman yang sudah 2-3 kali naik kapal pesiar, bekerja di kapal pesiar, terus datang ke hotel bekerja itu tentu speed dan lainnya berbeda dengan teman-teman yang start awalnya itu di darat, ya udah. Jadi seperti Pak Agung tadi bilang, biasa 20 menit ya bisa 10 menit itu bisa ready gitu. Betul. Jadi ya cukup cukup besar opportunity yang untuk teman-teman Indonesia sih untuk berkarir di luar sana gitu. Tadi ada yang komen nih Pak, betul sekali Pak, karena komunikasi bisa buat kita dapat tipping yang besar. Oh benar, Memang benar setuju sekali banget Betul, itu itu. Pak. itu Gitu. 100% saya setuju. Gitu. Justru kalau 100%. Walaupun kita tidak malu-malu, bisa aduh. dengan langsung, Kondisinya tidak bisa, tidak ya. ngomong saya minta tipping, tapi kalau kita komunikasinya bagus, tamu puas, ya kan, sampai kita bisa ingat sama nama anak-anaknya, itu dalam 4 hari $100 itu sudah pasti ada di tangan. Iya. Karena ingat ya, kita itu orang hospitality, mau di laundry, Ya, mau di betul, manapun, kita orang hospitality dan kita melayani manusia. Kita sendiri senang betul. kalau di warung saja kita dilayani, ini Pak, ini es tehnya gitu. Kita seneng banget itu. Kita pasti balik gitu. Apalagi tamu-tamu hotel yang bayar yang, halo Mr. Green, apa you gitu. Padahal cuman kritik gitu tuh udah ATP-nya banyak itu gitu. Gitu, betul. Rasanya kayak Betul, betul. menggelontorkan hartanya ya Pak. Oke, oke, and itu dari Pak Agung Pak, kalau experience di kapal sendiri Jadi iya, bagaimana nih Pak? sama seperti yang Pak Baki bilang benar ya. Coba seperti saya juga 7 tahun lalu, saya ingat sebelum kita ada pandemi, ya kan. Orang Indonesia itu masih cuma di beberapa hanya hotel operation, housekeeping, restoran, beverage operation, ya toh. Dan setelah itu kita mulai dipertimbangkan untuk di bagian deck, engine, fotografer, ya kan. Bahkan teman saya ada senior IT sudah. Senior IT itu berarti sudah departemen head, senior IT manage officer, dia itu jadi kayak departemen headnya untuk IT di satu kapal. Itu udah sampai ke sana. Dan ada sekarang saya juga lihat ada kasino. Jadi setiap departemen sekarang, setiap divisi sudah ada orang Indonesia. Jadi di kapal itu saya sering dengar bahwa orang Indonesia benar disiplin, ya kan, ulet, tekun, ya kan. Kita orangnya pemalu, tapi kalau kita diberikan instruksi, kita akan jalankan, gitu loh, ya kan. Saya nggak bisa bilang negara lain bagaimana, tapi mereka akan bertanya dulu sebelum menjalankan. Kalau kita prinsip, oke, kita jalankan dulu, ya kan.
prinsip orang kita jalankan. Kalau berhasil kita kasih tahu, kalau tidak berhasil kita akan evaluasi. Bener nggak? Itu Betul. prinsipnya kita. Ya kan? Ibaratnya ya, ayo hajar, gasken, ya kan Pak? Ya, itu makanya orang-orang manajerial, direktur-direktur itu mereka senang dengan orang Indonesia. Karena yang pertama itu kita tekun, ulet, disiplin, sopan. Kita sopan dan santunnya ada. Ya kan, hospitality, karena sopan kan juga bagian dari hospitality, benar kan? Attitude, ya kan, attitude kita bagus, ya kan. Nah, saya juga sering dapat pertanyaan dari anak-anak, dari teman-teman lah, bilang teman-teman yang entry level, Pak, untuk jadi manajemen itu susah apa enggak sih? Saya bilang, enggak. Saya bukan tipe orang yang suka nyuruh-nyuruh, bentak-bentak, marah-marah. Saya bilang, tak giniin. Untuk jadi manajer kamu nggak usah marah-marah, nanti kamu stroke kalau kamu marah-marah. Betul, betul. Tugas, Dijalanin iya, jelek sama iya. bawahan ya Pak. Padahal tugasnya sebagai manajemen adalah memastikan, ya kan, subordinarinya menjalankan operasi sesuai dengan SOP aja, gitu loh. Iya kan? Kalau nanti mereka ada bukan hanya dari negara kita ya, dari negara lain, karena kan aku bilang 99 nationality itu tidak bisa mengikuti, ya kita training. Setelah training, kalau memang anaknya tidak mau mendengarkan, ya sudah, kita ada SOP selanjutnya semacam warning dan lain sebagainya. Jadi orang Indonesia itu pemalu, ya kan? Betul. Pemalu yang pertama, takut marahin orang, teman-teman yang lainnya, padahal bukan hanya tugas manajer itu bukan marah-marah, ya kan? Kita sudah beda mindsetnya sekarang, ya kan? Kita sekarang adalah mindsetnya kita leader, jadi kita bukan ini ya, kita menunjukkan dengan memberikan contoh, kita memberikan training seperti itu. Jadi kalau seumpama ada tim member yang melakukan kesalahan untuk kesalahan yang pertama kali, berarti yang harus dievaluasi adalah manajernya. Apakah anak ini sudah dapat training dengan baik? Apakah anak ini sudah mendapatkan, dia sudah mengerti dengan trainingnya itu, ya kan? Apakah trainingnya sudah tepat? Dan yang semacam itulah. Jadi ya itu benar, orang Indonesia di kapal pesiar, terutama di Carnival, sekarang ada yang dari dekadet tuh, orang officer. Orang officer kan Carnival itu biasanya orang Itali, hanya Ya, Itali. Sudah mulai masuk Panama, dan terakhir saya dengar ada orang Indonesia, saya bangga. Saya bangga kalau sampai orang Indonesia bisa sampai masuk ke officer. Ya, orang-orang dek yang di anjungan, yang di bridge. Memang banyak kapal kargo, kapal mungkin perusahaan lain, cruise lain yang sudah ada, tapi untuk Carnival sendiri, ya kan, karena ini pertama saya lihat dan saya merasa bangga. Ternyata memang kualitas orang Indonesia itu sudah tidak dipertanyakan lagi, tapi memang dibutuhkan untuk kancah internasional. Benar Pak Bagi ya? benar, benar. Di setiap negara sekarang orang Indonesia itu udah kayak menggerogoti. Setiap hotel di luar negeri pun banyak. Iya, kalau Benefit, setiap negara kemanapun pergi, pasti ya. coba di sini ada orang Indonesia, pasti ngumpul itu orang. Nah, benefitnya kalau di setiap negara ada Indonesia, pasti ada satu yang buka toko Indonesia. Yang dimana toko Indonesia itu membuat kita kangen kalau kita lagi jauh dari rumah. Dia jual barang-barang Indonesia. Bener nggak Pak Bagi? Iya, benar. Iya kan? Nah, itulah. Ya, itu tambahannya ya Mbak Widya. Tambahan di luar konteks ya Pak. Oke, thank you banget, insight sekali nih dari Pak Agung dan juga Pak Bagi. Oke, waktu udah nggak terasa nih Pak, udah 1 jam cepet ternyata ya. kita sudah berdiskusi nih Pak. Iya, nggak terasa ya? Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman semuanya nih yang tertarik back again ya, teman-teman yang mau berkarir di kapal pesiar yang startnya dari housekeeping dan laundry, don't worry karena secara karir pet pasti akan ada opportunity ke sana ya Pak ya, ke managerial level, tapi tentunya harus ada pembelajaran dari komunikasi, dari skill-skill yang memang diperlukan ya Pak ya.
Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya nih Pak. Mungkin karena terlalu menyimak kali ya Pak ya dari diskusi kita hari ini. Oh, mau tanya dong Pak, boleh Mas Apandi mau ada tanya apa nih? Oke, kalau misalkan di kapal pesiar sendiri Pak, karir pack itu sebenarnya dari Carnival itu ada lebih ke promotion atau maksudnya kita mengajukan diri gitu Pak biasanya. Kalau di hotel sendiri juga gimana nih Pak Bagi? Oke. Kalau misalkan karir pack Oke, untuk di kapal. yang Iya, awalnya dari entry level dan jadi untuk di iya, kapal begini dulu. kapal boleh. Eh, aturan dari company untuk kontrak pertama itu kan memang belum bisa untuk request kayak promotion, karena di saat itulah kontrak pertama mereka itu fokus untuk pengenalan familiarization, ya kan, pengenalan diri terhadap lingkungan di kapal, pengenalan memahami tentang kerja. Nah, setelah itu kontrak kedua, kalau memang mereka tertarik misalnya, mereka bisa berbicara dengan manajer mereka atau supervisor mereka. Jadi ibaratnya ya seperti itulah. Mereka tetap harus berbicara, ya kan. Di samping itu juga para manajer juga harus bisa mengevaluasi performa dari tim-timnya, ya kan, secara objektif, ya kan. Yang tadi seperti pernah saya bilang tidak secara subjektif. Jadi itulah kalau untuk karir pathnya di kapal. Jadi tetap kita harus bicara, dan yang kedua memang tergantung dari ada namanya slot. Kalau memang pada saat itu dibutuhkan, kita jujur aja untuk di housekeeping laundry kita punya namanya recommendation list. Ya, itu recommendation list itu yang nama-nama dengan crew ID yang sudah direkomendasikan untuk promosi. Jadi tinggal tunggu the right time, ya kan, the right ship, ya kan, dia akan dipromosikan di situ. Itu loh. Jadi yang pertama memang harus berbicara dulu, karena saya juga ini ya leluconnya ya, kalau saya bercanda sama anak-anak, saya ini bukan dukun yang tahu kalian pengen jadi apa. Kalau kalian nggak ngomong, Betul. saya nggak tahu Betul. kalian mau jadi asisten laundry, apa mau jadi linen valet, apa mau langsung jadi laundry manager, saya nggak tahu. Saya bilang gitu kan. Kalau kalian nggak ngomong, ya kan. Tapi kita sebagai manajer, kita harus tetap evaluasi. Kita tidak boleh hanya berdasarkan menunggu anak-anak ngomong. Jangan seperti itu. Tetap kita harus evaluasi. Seperti itu sih. Kalau di kapal. Ya. Oke, kalau dari hotel sendiri Kalau di bagaimana hotel Pak Bagi? sendiri hampir sama sebenarnya, kembali ke kebanyakan hotel itu melakukan internal development. Jadi biasanya mereka review setiap tahunnya atau melihat dari produktivitas masing-masing. Contohnya dari segi rombo ini. Jadi kadang-kadang orang gini berpikir gini, jadi romboy setiap hari meredikan 12 kamar nih, 20 kamar. Jadi, wah saya sudah bekerja nih gitu. Nah, bukan itu yang bikin orang naik level sebenarnya. Maksudnya mau jadi supervisor gitu. Tapi harus mau belajar. Jadi punya extra effort untuk mempelajari sebagai supervisor. Kalau di darat ya lebih gampang ya. Maksudnya setiap hari bertemu, setiap hari cara kayak tadi berbicara mengenai handling tamu. Jadi biasanya orang mengangkat jadi supervisor level kalau di hotel tuh gitu. Jadi romboy dia bisa menangani handling komplain atau bisa berkomunikasi dengan tamu dengan baik. Biasanya di sana lebih banyak kesempatan. Nah, apalagi sudah bisa romboy itu bisa ada di sectionnya di housekeeping sendiri ada order taker atau administrasi lah. Jadi dia paham. Jadi selain mengerjakan apa namanya kamar, dia juga bisa apa namanya membantu atau mengerjakan administrasi. Biasanya itu yang bisa lebih cepat untuk berkarir di apa namanya dapat opportunity untuk naik level. Nah, sebaliknya itu juga yang terjadi untuk supervisor menjadi asisten manager. Biasanya lebih banyak kalau di housekeeping itu internal development yang terjadi. Cuman kalau memang banyak hotel juga
yang terutama yang chain itu tuh chain company itu tuh lebih ke berani untuk pindah. Jadi umpamanya sekarang saya di hotel A itu udah 2 tahun atau 3 tahun jadi roomboy. Saya pingin jadi supervisor dong. Jadi seperti Pak Agung bilang harus berbicara, Pak, saya mau jadi supervisor. Kalau di sini tidak bisa, boleh nggak saya dipromosikan di unit yang lainnya? Nah, betul. biasanya itu bakalan disampaikan. Jadi promotion atau request apa namanya? Baru apa yang biasanya manajer yang baik itu tuh akan memberikan ilmunya. Ini loh kamu pelajari dulu, baru aku bisa promosikan. Biasanya begitu. Itu yang terjadi kalau gini, kalau di darat biasanya ya. Jadi opportunity itu kalau sekarang ini zaman sekarang nih di 5 tahun sejak saya gini ya di corporate waktu itu pergerakan untuk anak-anak muda untuk menjadi manajer kalau di darat itu cepat banget karena Ya, seperti tadi saya bilang tidak punya ketakutan untuk pindah-pindah kota. Jadi orang Indonesia itu karena mungkin akses ke mana ke daerah mana mau saya kayak di Jawa gitu kan udah banyak tuh apa namanya hotel-hotel setiap kabupaten ada hotel setiap ini. Jadi karirnya itu udah cepet banget tuh. Malah kecepatan kadang-kadang saya berpikir ini udah baru supervisor udah 2 tahun 3 tahun ini udah jadi manajer nih gitu. Jadi kadang-kadang wah jadi ini kecepatan. Jadi ya justru itu bagus untuk ini ya rezeki namanya rezeki orang gitu tuh tapi harus diseimbangi. Nah, makanya itulah komunikasi antar komunitas, antar housekeeper itu ya berbagi ilmunya di sana. Jadi bagus sekarang itu karir untuk di darat juga apalagi mantan-mantan teman-teman kapal pesiar udah ilmunya udah dalam arti satset-satset gitu. Cepet-cepet gitu kerjanya, orang ilmunya udah time manajemennya luar biasa gitu. Jadi lebih cepat dia mereka berkarir di darat. Jadi dulu sempat ketakutan ya banyak orang jujur hotel itu ketakutan untuk ngambil orang kapal karena sistem kerjanya berbeda gitu ya. Tapi sekarang lumayan apa ya luar biasa, lumayan banyak yang sudah bosan naik kapal, baru 2 3 tahun 4 tahun jadi sudah jadi asisten manajer, mulai dari senior supervisor dulu. Memang tidak bisa langsung manager level karena sistem manajemennya lebih ngejelimet karena setiap hari ketemu sama apa namanya melayaninya jenisnya lebih slow, kalem, yang enggak lebih berbeda lah bertemu orang-orangnya gitu. Jadi makanya biasanya mereka mengawali teman-teman itu dapat opportunity di asisten manager kalau teman-teman yang sudah lama di kapal pesiar gitu. Jadi jadi karir path-nya itu mau contoh, ya Pak, benar Pak Baki ya. hmm, Contoh seperti saya di kapal juga, saya kontrak pertama, kontrak kedua saya sudah promosi jadi asisten hmm, laundry, hmm, manager, kontrak ketiga saya sudah promosi jadi acting manager, hmm, kontrak keempat saya sudah promosi jadi laundry manager, setelah itu kurang lebih 3 tahun, 5 tahun, saya promosi langsung jadi fleet manager yang sekarang ini. Jadi di hmm, kapal pun juga cepat, benar gitu loh. hmm, Mungkin tambahan juga pengalaman teman-teman yang bekas kapal mau kerja di rumah itu kebanyakan hotel di rumah takut Pak, takut hmm. nanti ngasih gajinya berapa. Ya, nah itu saya Nggak bisa janganlah sama di tinggi-tinggi. kapal. Betul, Iya, betul. tapi sebenarnya teman-teman kita yang ex kapal itu kalau mereka sudah di rumah mereka sudah tahu, ya kan, Hmm, konsekuensinya seperti apa dan mereka itu ibaratnya ya mungkin nanti adaptasinya dengan time aja. Jadi lebih mungkin di betul. kapal yang